pasukan TNI kontak tembak dengan KKB Papua di wilayah pegunungan. Warga mengungsi. KKB wilayah pegunungan Ilaga, Papua yang kini tengah diburu oleh TNI Polri kembali berulah dan melakukan penembakan ke arah aparat TNI Polri. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan peristiwa tersebut. Bahwa benar pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19.07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, ungkap Al-Kudusi. Ia menyebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan kelompok teroris KKB yang melakukan serangan di posko aparat. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, pungkasnya. Operasi penumpasan, gugurnya Kabinda Gusti Putu Dani Karya Nugraha membuktikan beringasnya KKB Papua. Tindakannya dinilai sudah keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut Tribun News, kini pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris dan diperintahkan untuk dibabat habis. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingatan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan terbaru untuk menumpas KKB Papua, Indonesia mengerahkan pasukan khusus TNI yang dijuluki pasukan setan. Mereka adalah prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda. Tim ini ditugaskan untuk memburu langsung kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua. Diketahui pasukan setan ini memiliki markas di Kota Bogor. Menurut Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyebut seluruh personil Yonif Garuda siap diberangkatkan. Mereka siap bertugas di daerah rawan di Papua untuk membela NKRI. Selain itu, Yonif Garuda yang ditugaskan untuk memberantas KKB Papua ternyata bukanlah unit sembarangan. Mereka dianggap satuan unit khusus yang memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melakukan operasi militer OMP hingga perang OMSP. Menurut Kasdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo mengatakan pasukan ini sudah menjalani latihan taktik dan beberapa teknik pertempuran. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Kemampuan itulah yang membuat Yonif Garuda sampai memiliki julukan pasukan setan. Yonif Garuda sendiri merupakan kesatuan dalam Batalion Infanteri TNI Angkatan Darat. Mereka memiliki kemampuan mumpuni untuk melaksanakan berbagai operasi militer bahkan dalam perang sekalipun. Kemampuan mereka salah satunya adalah mampu dengan mudah melacak keberadaan musuh dengan sangat baik. Mereka memiliki ciri khas memakai tanda pengenal tutup kepala dengan baret warna hijau. Dengan kemampuan yang dimiliki, kami yakin satuan ini dapat menumpas kelompok KKB Papua dengan memerhatikan faktor keamanan dalam setiap langkah dan tindakan, kata Kasdam Siliwangi. Polri TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan operasi keamanan di Papua. Panglima TNI Marsikal Hadi Djahjanto menyatakan ia dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo akan terbang ke Papua Kamis 6 Mei 2021. Dapat pula kami laporkan bahwa sore hari ini saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua, kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Kamis siang. Hadi mengatakan ia memang kerap kali menerima laporan dari bawahannya terkait kondisi keamanan di Papua. Namun ia merasa perlu terbang ke Papua untuk berkoordinasi secara langsung dengan para aparat yang bertugas di lapangan. Tentu saja komunikasi dan diskusi secara langsung dengan para komandan di lapangan sangat kami perlukan, ujar Hadi. Seperti diketahui, konflik yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua masih terus bergulir. Bahkan pemerintah memberi cap teroris bagi KKB karena dinilai telah menciptakan suasana teror dengan memunculkan ketakutan dan suasana tidak aman bagi masyarakat. Itulah terorisme, bandara dikepung, kalau ada pesawat ditembak. Pesawat datang dibakar, sekolah dibakar, orang dibakar, kata Menko Polhukam Mahfud MD, Senin 3 Mei 2021. Apa itu bukan teror? Padahal jelas, sehingga kita buat tindakan yang tegas, cepat dan terukur, sambung Mahfud. Polri minta jangan ada rasa takut bagi masyarakat Papua. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan personil gabungan TNI Polri yang saat ini bertugas di Papua hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat. Menurut Argo, Polri TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan operasi keamanan di Papua. Kepolisian setempat dan Pemda tentunya ingin memberikan kepada masyarakat Papua tidak ada rasa takut, kata Argo di gedung PT IKA Jakarta Selatan, Rabu 5 Mei 2021.
Dia mengatakan selama ini personil yang bertugas di lapangan melakukan pendekatan lunak soft power dan keras hard power. Pendekatan lunak kata Argo yaitu melalui program-program pembinaan masyarakat yang memungkinkan terjadinya dialog. Sementara itu pendekatan keras dilakukan ketika ada pelanggaran pidana. Soft power, kami memberdayakan anggota kepolisian dengan masyarakat di sana untuk mempunyai suatu keterampilan, ucap Argo. Untuk hard powernya, kalau melanggar pidana ya akan kami proses, tambahnya. Belum libatkan Densus 88 anti teror. Bertalian dengan sikap pemerintah yang mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris, Argo menyatakan belum ada keputusan Polri menurunkan tim Densus 88 anti teror. Pelibatan Densus 88 dalam operasi Nemangkawi masih dalam kajian. Belum ada, kami melaksanakan operasi Nemangkawi penegakan hukum TNI dan Polri, tutur Irjen Argo Yuwono. Argo menyampaikan pihaknya masih belum melakukan penindakan KKB Papua berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga saat ini TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi garda terdepan untuk menangani KKB di Papua. Menurutnya Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di bawah komando dari Asop Kapolri. Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja. Untuk hard power kalau melanggar pidana ya akan kami proses, ujar Argo. Sebelumnya pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua sebagai organisasi teroris. Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, pimpinan BIN, pimpinan Polri, dan pimpinan TNI. Selain itu, keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah, khususnya Kemenkopolhukam, untuk menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Pemerintah menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal dan masif dapat ditindak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mahfud menjelaskan definisi teroris berdasarkan undang-undang tersebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional yang motif ideologi, politik, dan keamanan. Tidak hanya KKB, Mahfud juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKB juga termasuk ke dalam tindakan teroris. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis 29 April 2021. Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil, kata Mahfud.